Oke, berarti kebakaran itu Pak Muin Pak Muin ngerasa kebakaran semua habis, ludes kebakaran Pak Muin. Bakar semua, nggak ada yang tersisa itu Pak. Oh, Jadi kita nggak sempat menyelamatkan barang-barang gitu, baju, bahkan dompet pun nggak. semua. Surat semuanya ludes semuanya dalam sekejap. Pak Muin di mana pada saat itu? Posisi kita emang lagi ngemas emang, karena besoknya mau bazar itu. Besok mau bazar. Besoknya lagi mau ngemas. bazar. Terjadi kebakaran di luar. Belum ketemu belum kena ke rumah Pak Muin, belum dapat tuh. Belum di rumah saya, cuma anak saya Pak ada keretak-keretak apa tuh? Itu dilap-lap gitu kan. Iya. Begitu dibuka api udah Langsung udah nyebar. dekat. Terus pada saat Ya itu Pak Muin langsung gimana tuh? Kita refleks aja ngangkat. Itu kan ada anak tuh yang kecil tuh. Betul. Udah refleks kita langsung ngangkat anak aja. Nggak mikirin macam-macam, balik lagi, pokoknya yang udah penting habis. selamat dulu gitu ya. Semua keluar pada saat itu. Keluar semua udah. Dari rumah Yang itu penting habis, udah nggak ada yang masing-masing tersisa. Nyelamatin diri sendiri. Nggak ada yang tersisa satu Nggak pun. ada yang tersisa satu pun. Terus gimana setelah itu tuh habis kebakaran tuh? Setelah itu ya timbul apa ya, dari lingkungan tahunya kan itu udah dari tempat kita. Oh gitu. Jadi orang lihat api udah tempat kita, jadi mereka itu ya mereka pikir dari Tempat saya aja. Muin malah ya justru. Wah, Ya. no keripik-keripik-ikan katanya. Malah Jadi yang nggak tahu pun jadi seakan-akan memang dari situ, karena memang tuh salah satu sumbernya terlihat seolah-olah dari tempatnya Pak Muin. Oh gitu. Berapa rumah waktu itu yang kebakar Pak? itu yang kebakar banyak sekali ya. Banyak, Lumayan, ada ya. kurang lebih ada berapa, ada 40 rumah. Rumah. Nah itu langsung saya share Pak, langsung share ke grup ya. Tapi handphone berarti kepegang ya? Handphone kepegang itu, Handphone kepegang. dipegang sama istri. Semua habis, nggak ada yang tersisa, cuma mungkin pakaian aja yang dibawa. Ya. Pakaiannya di badan, Surat-surat semua juga habis. surat-surat nggak ada yang kebawa, motor bodong semua. Motor habis juga. Heeh. Kendaraan habis, semua habis sama sekali. Kalau kendaraan ada, Aman, kendaraan aman ya. Ya, itu kita nyelamatkan kendaraan kan. Berarti memang benar-benar habis tuh ya. Jadi kita share langsung, ada ketua ini kan, IO kan, dulu ikut IO kan. Ketua, maaf saya nggak bisa. Itu padahal pada saat itu produksinya lagi bagaimana itu Pak? Tadi Bapak bilang mau bazar besoknya malah. Berarti emang lagi bagus-bagus deh. Itu juga lagi cari pelanggan aja. Tapi proses kapasitas produksinya udah mulai meningkat sebetulnya pada saat itu ya. Belum Pak. Oh belum juga. Belum. Tapi memang itu di awal udah langsung dikasih cobaan seperti itu ya. Oh, gitu. Dikasih seperti itu ya, bagaimana lagi, itu pun belum selesai Pak, habis kebakaran, habis udah diterpa fitnah segala macam lah. Betul. Wah. Ya orang namanya nggak tahu ya. Jadi ibarat kan orang udah jatuh ketibah tangga gitu, tiban tangga ya. Ini tahunya dari kita, dari tempat kita gitu. Iya. Nah terus apa yang dilakukan Pak Muin pada saat itu setelah kebakaran itu? Yang kita lakukan ya Pasrah aja udah ya. pasrah, tapi kita tetap Berusaha ya. berusaha supaya kita bisa produksi lagi. Oh gitu. Dan ya. alhamdulillah ada ininya juga ya, hikmahnya. Hikmahnya. Sambil itu dari pihak teman-teman juga sangat bagus juga. Banyak yang ininya, support ya, banyak teman-teman support, bisa ngasih Bantuan lah ya, donasi penggalangan gitu. dana, ya kan? Dimanapun caranya Pak Mun harus bangkit lagi, itu yang bangkit bikin lagi. semangat lagi ya, mulai dari bisa situ akhirnya. produksi lagi. Teman-teman saya merinding dengan teman-teman. Coba kalau seandainya itu dialami teman-teman pada saat lagi mau coba untuk naik, tapi malah jatuh coba. Ya, saya bilang tadi ada hikmahnya. Ternyata dengan kebakaran itu kita akan naik derajat. Oh gitu. Jadi itu mungkin ujiannya kali ya. Ujian Pak mungkin. Muin bisa ngelewatin, Pak Muin naik kelas. Awalnya seudon ya pada Allah. Oh gitu. Awalnya Hampir sempet tuh ya, hampir lah ya. berprasangka buruk ya sama Allah ya. Karena udah susah ya Udah kan. susah, betul. Kebakaran. Tapi alhamdulillah setelah habis kebakaran itu
orang lain masih pasang tenda, kita udah bisa membangun. Oh. Itu dengan sigapnya teman-teman. Oh, jadi semua. justru dari support teman-teman, donasi teman-teman UKM ya berarti ya, teman-teman UKM supaya Pamuin semangat. Mulai dari situ Pamuin mulai spirit lagi ya, semangat lagi, girohnya tumbuh lagi gitu ya. Tapi kembali lagi ke kulit lagi. Betul. Nggak kerja enggak. Saya langsung Langsung habis balik ke- kebakaran malah resign, Pak. Langsung resign Langsung malah. resign itu. Oh, jadi pada saat itu belum resign. Belum resign itu. Oh, justru pas kebakaran hikmahnya langsung resign. Betul. Waduh, coba kalau saya sanggup nggak ya? Nggak tahu dah. Karena saya ngeliat nih Pak, Oke, ngeliat oke. semangatnya. Hmm. Ternyata di saat kita lagi susah, Betul, Ya. betul. ini mohon maaf sebelumnya Iya, Pak, iya. ini bukan beda-bedakan ya. Betul. Jadi cepat tanggapnya gitu loh. Sigap. Tanggapnya itu orang yang bebas waktu. Oh. Ya, kalau karyawan Oke. kan waktunya kan terbatas Pak. Iya, Dia kan pulang harus sore. Oh, Nah, iya. ini kalau temen itu kan temen usaha itu kan waktu kan bebas gitu. Bebas, betul. Jadi temen ngasih support bisa sewaktu-waktu gitu ya. Pamuin harus begini-begini. Alhamdulillah itu dapat dia penggalangan dana, kita ada bangun yang tadinya semi permanen, sekarang alhamdulillah ya ini kenang-kenangan dari kebakaran. Alhamdulillah, jadi bangkit lagi, bangunan jadi tempat produksi udah bisa mulai produksi lagi gitu ya. Bisa produksi terus mulai Naik lagi. orderan lebih Nambah meningkat Pak, lagi, 100 derajat. Wow, Langsung semangat. kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Wow, itu bisa langsung kerja sama perusahaan gitu ya. Dengan perusahaan. Itu gimana prosesnya bisa langsung kerja sama itu perusahaan tuh? Awalnya saya kan kerja sama temen ya. Kerja sama temen, kita bikin kelompok Pak. Kelompok yang namanya koperasi. Oh, Jadi koperasi ini membackup produk-produk temen. Oke. Ya kan, produk-produk temen gimana caranya? Produk UKM ini kita bikin satu wadah. Oh gitu. Ya kan? Oke. Nah, kita namanya koperasi waktu koperasi berkah. Oh, Ya, koperasi kan kantornya di Kelapa Gading. Kelapa Nah, Gading. di Kodamar itu komplek TNI. Oh, jadi dari situ Pamuin bangkit, kemudian Pamuin gabung di Koperasi Berkah, namanya Koperasi Berkah. Koperasi berkah Oke. itu. Di bawah pimpinan Pamuin. Di bawah pimpinan yang senior lah waktu itu Oh, masih senior. komplit ya, ada Bu Jasar kan ya, Wajih ada Asar. Pak Putra, ada Bu Ani, pokoknya itu teman-temannya senior saya semua di situ. Heeh, Jadi kita sharing-sharing Betul, produk betul. saya betul. dimasukkan ke Koperasi marketplace tersebut. lah, marketplace ya. Oke, dari koperasi tersebut. Akhirnya dapat pembeli, Hmm. pembeli itu pingin ekspor. Oh, jadi dari situ Pamuin dapat kerjasama perusahaan, dia mau ekspor, terus ngambil produknya dari Pamuin. Produk dari Oke, saya. berarti ngambil curah ya, Dicurah, beli curah. Oke. Dia berarti kasih merek sendiri ya. kasih merek sendiri. Pamuin nggak merasa tersinggung. Ya enggak, karena kita awal UKM kan kita kan perlu dana modal. Oke. Ya kan? Oke. Jadi Jadi yang kita penting bisa- laku dulu ya. Laku dulu. Yang penting omset men. Oke, lanjut. Nah, berarti dibeli sama seorang perusahaan, langsung ambil banyak tuh Nah, pada saat perusahaan itu dia ternyata gabungan 3 bersaudara. Oh, gitu, 3 serangkai gitu. 3 bersaudara. Ini perusahaan ternyata perusahaan besar. Jadi namanya pun dia brandnya itu orang nomor 1 lah Oh, gitu. di Jakarta lah. Dika itu nomor 1. Nah, Pamuin sendiri produknya ini pada saat udah seperti itu udah punya merek belum? Saya waktu udah itu. ada merek, Udah tapi ada mereknya. Apa mereknya, Pamuin? mereknya Ainur Food. Ainur Food. Nah, kalau boleh tahu, itu filosofi merek itu pasti ada dong. Kira-kira bisa barangkali bisa diceritain ke teman-teman filosofi mereknya Pamuin itu bisa namain Ainur Food itu seperti apa, silakan. Itu sebenarnya Ainur itu saya ambil dari nama anak. Oh, nama anak Ainur. Ainur itu sebenarnya Ainur itu kan mata sebenarnya. Mata, betul. Ainun mata kalau bahasa Arabnya. betul. Ainur cahaya. Cahaya. Jadi cahaya mata apa mata cahaya nih? Nah, itu belakangnya karena belakangnya ada foodnya tadi kan. Heeh. Nah, itu jadi foodnya kan makanan kering. Oh, oke, Ya kan? oke. Jadi Ainur itu filosofinya diambil dari nama anak. Oke. Jadi tetap bersinar lah. Cakep gitu. sekali ya. Ini Pamuin anaknya ada berapa nih? Karena alhamdulillah sudah 3. Udah 3. Ainur itu anak keberapa? Anak yang bontot. Oh, justru yang bontot. Berarti yang pertama yang kedua nggak cemburu ya? Namanya dipakai buat merek ya? Enggak. Oke, alhamdulillah. Untung anaknya pada ngerti, men. lanjut. Nah, setelah udah merek nih, terus kemudian tadi udah kerjasama dengan perusahaan tuh, berarti omset udah mulai naik tuh ya? Omset sudah naik. Udah naik. Kemasan udah berubah.
kemasan kan itu curah, kita belum punya pasar. Oh, belum sebenarnya. punya pasar. Jadi Pasarnya pasarnya cuma justru satu tadi itu. kerjasama itu sama bazar mungkin ya. Sama Bajar aja. Oke, sama bazar waktu itu. Nah, terus proses setelah itu gimana? Proses setelah itu ternyata masuk perusahaan-perusahaan lain. Jadi nggak kalah besarnya juga. Jadi dalam satu hari saya harus sekian kilo. Satu perusahaan ada 100 kilo, keripik kulit ikan itu 1 kilo. Itu 1 kilo itu bahannya saya harus menyiapkan kurang lebih 400 kilo. 100 kilo matang nih maksudnya. 100 kilo matang itu bahannya 400 kilo karena kadar Bahan airnya mentahnya. tinggi, bahan mentahnya. Oh, jadi 400 kilo mentah, bahan. jadi matang 100 kilo. Oh, begitu. Sehari itu. Itu sehari. Sehari. Wow. Tambah masuk lagi ada buyer, itu perusahaan besar juga ngisi, termasuk waktu itu masih ngisi dia bukan ini lah di pasar Bandung lah, mereka menguasai pasar Bandung. Dia sehari malah 250 kilo. Wow, mantep men. 250 kilo. Weh, kacau. Itu berarti Pak Min nggak kerja sendiri dong berarti. Ada yang bantuin Ya, berarti. alhamdulillah itu saya bisa merekrut tenaga kerja dari lingkungan. Oh, dari lingkungan. Berarti membuka peluang kerja justru ya. Kerja yang tadinya saya digaji, Sekarang bisa gaji orang. Jadi berkah ya. Oke. Jadi cuman buat kantong sendiri tapi kantong orang lain juga diisi ya. Mantap teman. Ada yang mau ikutin nggak? Wah, boleh nih. Terusin ya, ikutin ceritanya. Oke, kita lanjut. Nah, terus bicara tadi udah kemasannya sudah mulai berubah gitu. Nah, berarti kan sudah mulai naik kelas nih, sudah mulai ada yang kerjasama gitu ya. Nah, itu berapa lama dari setelah kebakaran mulai naik itu? Ada sebulan, 2 bulan barangkali? nggak lama itu Pak. Setelah bangunan aja belum Matang banget belum jadi itu. semua. Belum jadi semua. Masih 80% lah itu. Tapi udah mulai produksi, udah mulai Karena situ. saya ini ya, karena ada permintaan banyak, ya kita langsung ambil aja gitu. Walaupun saya nggak punya modal, karena habis kebakaran kan ya. Iya betul. Nah itu modal. bisa nekat begitu nggak punya modal langsung itu bagaimana ceritanya? Kalau kan bahannya kudu beli ibaratnya gitu. Nah. Yang nekatnya dari harga Pak. Oh harga. Oke. Harga sama kuantiti. Bagaimana tuh coba ceritanya? Ya kan kita langsung waktu itu dapat telepon, Pak kita bisa ketemu nggak? Bisa di mana? Ya, di sinilah di resto saya. Nah, resto saya berarti kan orang inilah ya, orang penting gitu. Betul. Oke bisa. Ternyata begitu sampai sono, dia memang udah tiga orang. 3 orang tadi dikasih Ya angka kita itu langsung ya. nego Heeh. harga. Sepakat tuh. Jadi sepakat harga 130-an. 130 itu per kilo Pak. Per kilo. Mantap 130 per kilo dalam satu hari dia minta 100 kilo. Wow, mantap. Itu minim ya, karena memang udah melalui itu kan. Ya saya nggak pikir panjang Pak. Karena kapan lagi 100 kilo? Ya kan kalau 1 minggu kan gitu. Betul. 700 kan ya. Betul. 1 kilo aja kurang lebih kan 13 juta ya. Iya. Wah mantap, wah men jutaan men. Kacau. Berat itu bahasanya jutaan. Iya. Oke. Nah saya karyawan bukan jatuhkan karyawan ya, karena saya sendiri ya. Untuk menyisihkan gaji saya 1 bulan itu nggak bisa. Lumayan lah 1 pokoknya juta enggak ya bisa. berat lah, tetap Pokoknya berat ya. lah ya. Untuk nutupin kehidupan, untuk dengan 3 orang anak gitu ya. Dengan bayar itu ya ketemunya pas-pasan lagi ya. Oke. Jadi saya nggak ambil pikir, nggak pikir panjang, Betul. langsung tanda tangan kontrak Pak. Langsung tanda kontrak. 1 tahun, Setahun tuh ya. tahun, tapi ya gini Pak, tapi belum bisa setiap hari, 1 minggu minim Bapak kirim 400 kilo. Wis, mantap. Itu tahun berapa kejadiannya itu? Masih inget nggak kira-kira? Belum lama loh Pak. Belum lama, masih muda Pak, mungkin jangan lupa. Ayo kira-kira. Ya belum lama ya. Belum lama ya. Ada 2018 kali ya. 2017-an lah ya. 2017 tuh ya. 2017 tuh. Dia minta banyak. Ya, kita nggak punya modal tapi berani. Karena memang saya jiwa-jiwa bisnis ya. Mungkin saya punya jiwa bisnis itu karena udah lelah kali ya, udah capek. Ada diambil kontraknya, terus berapa nyiapin produknya. Nah itu gimana belinya? Kan duitnya belum ada. Betul. Begitu 1 minggu dia minta Pak besok kirim ya 400 kilo.
Wow. Itu udah mulai Pak, kita mulai pusing. Pusing. Muter. Mikir Kita tuh. cari pinjaman Pak, Oh, cari pinjaman nggak pinjaman ada, lagi. minta kerjasama sama teman. Ada Kerjasama sama teman, mereka minta Pak 1 kilo saya minta keuntungan 25.000. teman. Oh. 1 kilo. 1 Dan kilo. Bapak harus bikin laporan keuangan. Oh gitu. Jadi biar supaya ada trust ya, kepercayaan gitu ya. Dan pikir-pikir berat Pak. Oh berat. Berat itu udah. Saya pulang sama istri saya waktu itu kan. Saya pulang. Di rumah udah berpikir ya sampai lupa makan. Malam-malam jam 12 malam saya jatuh. Jatuh Artinya jatuh sakit. Jatuh dari motor? Bukan jatuh sakit. Oh jatuh sakit. Karena saya mau nyemah ya. Karena kecapean udah nggak gitu. pikiran Masih makan nggak gitu. kuat gitu ya. Itu badan udah beku, udah Sakit lah. kayak ngomong udah nggak bisa. Nggak bisa. Langsung masuk UGD. Wish, innalillahi langsung. Karena saya cuma melihat uang tanpa memikirkan saya mampu nggak gitu loh. Oh gitu. Jadi enggak di luar ekspektasi gitu ya, main terjal aja gitu, main ambil aja tanpa pikir panjang, tapi itu terselesaikan. Terselesaikan, alhamdulillah. Pagi-pagi saya pulang dari rumah sakit, saya sholat duha Pak. Sholat duha. Sholat Pulang dari sunnah, rumah sakit. Itu berapa lama di rumah sakit? 1 malam aja gitu. Oh semalam. Jadi apa ibaratnya ngedrop kali ya? Ngedrop kali ya. Pusing atau Iya. kaget kali ya, dapat orderan banyak belum siap udah main ambil aja gitu. Jadi kayak ibarat ketimpaan bulan gitu kali ya. Iya. Nah, alhamdulillahnya ya, habis itu saya jadi gini, saya serahkan lagi. Serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Kalau memang itu rezeki saya ya Allah, Oke. pasti ya milik saya lah Milik gitu. saya, Tapi kalau rezeki. memang bukan ya mulai pemain lagi. Betul. Gimana lagi kan gitu ya. Rezeki nggak bakal kemana. Saya gitu. telepon Betul. ke ini ke Ke pemilik, ke yang tadi pesan. pembeli saya, reseller saya nih. Bu, mohon maaf nih, saya belum bisa membuatkan pesanan ibu. Duh, kita kan udah kontrak Pak. Oh. Iya. Wow. Udah ACC itu, udah hitam putih, hitam dan putih. Udah. Terus gimana Saya, itu? ya gimana Bu? Saya kan kerjasama sama ini, mau market modern. Ternyata dia pembayarannya meleset. Gitu. Nah, ya kan cuma itu Bu. Ini saya kan habis kena musibah kebakaran segala macam. Gitu. Oke. Oh yaudah gini aja Pak, Bapak perlu dana berapa? Langsung Langsung nawarkan begitu. Tawarkan. Itu salah satu kemudahan ya. Nggak punya duit, tahu dari reseller berani modalin. Ya. Padahal pada saat itu udah habis kebakaran, terus jatuh sakit, wah benar-benar sesuatu luar biasa ya itu ya. Oke. Itu langsung ditransfer, minta berapa? Ya, langsung gitu, karena dia butuh. Langsung transfer. Langsung transfer. Pak Muin bisa memenuhi sesuai kebutuhan kontrak ya. Saya minta langsung buat renov, bikin tempat produksi, sama buat modal. Dari situ jalannya langsung dikasih kemudahan-kemudahan ya oleh Allah ya, sampai akhirnya terus berjalan sampai sekarang ini ya. Wah, luar biasa teman-teman ya. Nah, sempat ke Hongkong juga, ekspor ke Hongkong. Ekspor Hongkong, Oh, produknya sampai ke Hongkong keripik kulit yang Keripik tadinya kulit nggak ada nilai jualnya, teman-teman sampai itu. bisa go internasional ya. Terus prestasi apa aja nih yang sudah kamu dapat dari perjalanan usaha ini nih kira-kira? Iya. Alhamdulillah 2018 ya. Itu dapat penghargaan juara 2 UKM Award. UKM Award. Apa tuh kategori apa? Kategori penyerapan tenaga kerja. Wow, jadi di antara teman-teman yang lain Pak Muin dapat award UKM yang mendapatkan karena kategori penyerapan tenaga kerja. Wih, berarti mengurangi pengangguran ya, membantu pemerintah juga ya. Alhamdulillah. Lalu apalagi kira-kira penghargaan lain, mungkin prestasi lain atau apalah yang merasa Pak Muin ini sebuah kebanggaan buat saya sendiri gitu. Kira-kira apa? Ya, banyak ya, banyak sertifikat ya, termasuk legalitas, sertifikasi ya, izin halal, PIRT. Udah punya tuh ya? Semua udah lengkap, termasuk Ainur Food sendiri udah badan hukum. Udah badan hukum, sudah daftar merek maksudnya gitu merek, ya. ya. Wah, mantap. Label halal punya, kemudian PIRT juga ada, halal pun ada ya. Kemudian daftar merek pun punya. Wah, komplit men. Wah, mantap ini. Ini yang namanya UKM naik kelas, mulai dari barang yang sampah berlimpah sampai berkah. Oke. Amin. Oke. Nah, terus kira-kira dari perjalanan Pak Muin ini ya, kira-kira nih Pak Muin bisa nggak memberikan penyemangat buat teman-teman di luar sana gitu ya? Apa sih kira-kira yang bisa Pak Muin sampaikan untuk teman-teman yang mungkin saat ini
ya usahanya masih jalan di tempat, atau mungkin yang mau gulung tikar, atau mungkin bahkan ada yang udah tutup kali barangkali ya. Kira-kira pesan apa yang bisa Pak Muin sampaikan ke teman-teman, silakan. Ya, untuk teman-teman yang bagi pemula ya, khususnya apalagi mereka yang udah kayak sekarang ini kan lagi pandemiknya, banyak yang kena masalah kerjaannya ya. Betul. Ada yang di PHK, ada yang malah nggak dikasih pesangon, kan gitu kan. Ya, nggak usah patah semangat, nggak usah patah semangat. Orang kita bisnis nggak harus kita punya modal banyak kok. Yang penting ada kemauan, teman-teman. Yang penting ada kemauan. Apa yang kita punya, skill yang kita punya. Kita dari kampung, ya kan? Semua yang di kampung dijual di Jakarta laku. Ya kan, seperti rempeyek. Tuh teman-teman yang perempuan bisa bikin rempeyek, yuk, ya kan? Bikin. Itu bisa taruh di warung, ya kan? Untuk teman yang ini, untuk yang laki-laki masih banyak juga, nggak harus kita jadi karyawan sebenarnya kan. Jadi masih banyak jalan lah, banyak cara ya, yang penting action aja terus ya. Dan alhamdulillah nih untuk Ainur Food sendiri ini juga mengajak teman-teman yang punya skill ya, apa aja bisa gabung ya ke Ainur Food. Oh gitu. Kita kan kita bikin kelompok lah, bikin kelompok namanya Koplasar. Apa tuh? Jadi kelompok pengolahan dan pemasaran. Wah, keren tuh. Koplasar, kelompok pengolahan dan pemasaran. Oh, jadi ada kelompok khusus pengolahan sama kelompok khusus pemasaran. Ada lagi tuh. Oh, nah gimana cara gabungnya kira-kira Pak Muin? Cara gabungnya ya, kan sekarang ini kan banyak kan teman-teman, wah saya bisa nih Pak bikin rempeyek atau bikin kerupuk gitu. Tapi saya nggak bisa cara untuk masarinya kan gitu. Nah itu nanti di sini ya, diajarkan di sini gimana cara memasarkan, gimana cara untuk bikin perizinan, ya kan, untuk online kan nggak tahu kan ya. Betul. Dan nanti kita kumpul-kumpul malah teman-teman sini semua anggota kan ya, kita belajar semua. Namanya Koplasar. Koplasar itu. Oke. Baik teman-teman, buat teman-teman di luar sana yang kira-kira berminat untuk jadi reseller atau mau belajar pemasaran, mau belajar pengolahan, Pak Muin menyediakan waktunya untuk teman-teman sekalian. Untuk kontaknya nanti ada di deskripsi di bawah sini ya, teman-teman bisa lihat. Berikut juga ini ya, sosmed-sosmednya ya, di Instagram, di Facebook. Nanti teman-teman bisa lihat link di bawah ini, bisa cek langsung. Mau jadi reseller boleh, mau beli dimakan sendiri juga boleh ya. Oke, itu saja video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di share, like ya, kemudian berikan komentar-komentar yang baik-baik ya, yang jelek juga nggak apa-apa silakan dah, tapi nggak bakal gua tanggepin ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe sekaligus bunyikan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Sekian dari saya, kalau ada jarum yang patah jangan perlu dilaci, kalau ada kata-kata yang salah jangan panggil polisi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam.